Siti Fadila Supari seorang akademisi yang merelakan hidupnya untuk dunia medis. Ia adalah spesialis jantung dan kardiologi. Sumbangsihnya bersama Rumah Sakit Harapan Kita lebih dari 25 tahun lamanya. Perannya semakin intens saat dipercaya menjabat sebagai Kepala Unit Penelitian Yayasan Jantung Indonesia dan Kepala Pusat Penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Di luar lingkungan rumah sakit adalah mengajar di Universitas Indonesia. Profesi inilah yang menjadi awalan karirnya dulu bermula. Ia mengajar untuk bidang kardiologi. Ia juga terpilih sebagai dosen tamu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan dosen tamu pascasarjana jurusan epidemiologi. Meraih gelar S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 1976, lalu merengkuh gelar S2 dan S3 di Universitas Indonesia di tahun yang berbeda. Gelar S2 didapatkannya tahun 1987, lanjut melengkapi S3 di tahun 1996 dengan fokus studi spesialis jantung dan pembuluh darah. Lalu beliau masuk ke dalam dunia pemerintahan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangi pemilihan langsung presiden oleh rakyat di tahun 2004. Siti Fadila Supari didapuk sebagai Menteri Kesehatan Indonesia Bersatu untuk masa bakti 2004 hingga 2009. Selepasnya sebagai Menkes, ia masuk ke dalam anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat sejak tahun 2010 hingga 2014. Sebelum masuk penjara, Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, membuat Indonesia menjadi sorotan dunia setelah menggalang dukungan seluruh negara untuk menggugat WHO terkait wabah flu burung H5N1 pada tahun 2005. Argumennya terucap dikarenakan sikap WHO yang terlalu cepat menyimpulkan apa yang terjadi di Tanah Karo, Sumatera Utara. Disebabkan adanya akibat transmisi virus flu burung, tak lagi sekedar hewan unggas, namun telah menjadi human-to-human transmission, manusia ke manusia. Terang saja ditolaknya mentah-mentah karena terlalu sembrono mengasumsikannya. Dia tidak menerima penanganan wabah tersebut harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Networks, dikarenakan tidak transparan serta dijadikan komoditas monopoli perdagangan vaksin. Upaya dan kerja keras beliau membongkar kejanggalan tersebut telah dituangkan ke dalam karya sebuah buku yang berjudul Saatnya Dunia Berubah, disertai dengan bukti-bukti data dan teori-teori literasi sepanjang beliau jatuh bangun menyelesaikan wabah flu burung di Indonesia. Bukunya menjadi kontroversi. Salinan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dikabarkan ada yang mencabutnya dan tidak boleh disebarkan kemanapun. Selesai dari masa jabatannya, Siti dijerat kasus korupsi oleh KPK dalam perkara dugaan pengadaan alat kesehatan. Ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014. Beliau baru masuk persidangan pada tahun 2017 dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ya, saya sangat menduga bahwa pandemik akan terjadi setelah pandemik avian flu atau flu burung H5N1. Karena dalam pandemik flu burung, saya berhasil menyimpulkan berdasarkan data-data yang valid bahwa ada konspirasi di balik pandemik flu burung. Konspirasi utama yang harus ada adalah WHO dan konspirator lain adalah pihak-pihak industri farmasi yang akan menanggung keuntungan besar dari terjadinya pandemik. Selama dua faktor itu masih merajai, maka pandemik tetap akan terjadi. Mengapa flu? Mengingat pandemi flu yang mematikan di Spanyol pada tahun 1918, flu virus mudah menginfeksi manusia dan punya kemampuan menyebar atau menular. Maka lembaga resmi dunia WHO dengan GISN-nya waktu itu melalui Laboratorium CDC Atlanta meneliti virus flu dengan segala variannya sepanjang masa. Politik kesehatan sangat berbeda. Dulu WHA sangat berperan dalam keputusan WHO. Sekarang banyak organisasi kesehatan dunia yang lebih dominan. Dan tak pelak lagi, organisasi-organisasi itu sangat memerlukan dana yang saya tidak tahu dari mana asalnya. Dan ternyata organisasi tersebut tidak ada gunanya ketika terjadi pandemi seperti ini. Dulu WHO harus konsisten dengan aturan yang ada di IHR, Regulasi Kesehatan Dunia pada tahun 2005. Kami bisa protes kalau itu dilanggar. Sekarang IHR itu diubah tidak seperti dulu sehingga penetapan pandemik tidak transparan.
Cina diam ketika ditetapkan sebagai fake. Apakah betul virus berasal dari kelelawar yang menular ke manusia dan kemudian menular dari manusia ke manusia? Baru sekarang dunia protes bahwa mereka dianggap tidak transparan. Kalau virus tidak segera ditransparansikan, maka bahayanya ya seperti sekarang. Penularan tidak bisa dideskripsikan dengan tepat, sehingga sangat menakutkan. Apalagi WHO menetapkan ini sebagai pandemik, maka terjadilah hal-hal yang menakutkan di dunia. Menurut saya, WHO gagap tidak mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Vaksin belum diperlukan pada fase ini. Fase sekarang virusnya masih berubah-ubah, tidak akan bisa ditaklukkan dengan vaksin. Dunia tidak butuh vaksin saat ini. Ya, kecuali Bill Gates yang sangat concern terhadap vaksin. Bahkan sejak pertemuan di Davos pada 2017 lalu, dia sudah mengimbau negara kaya untuk menyiapkan vaksin bila ada pandemik. Dan sekarang Bill Gates sudah mulai uji coba ke beberapa orang di suatu negara tertentu. Bill Gates juga mengatakan untuk membuat vaksin paling cepat 18 bulan. Saya tidak mencurigai Bill Gates, tapi saya mempertanyakan Bill Gates pakai seed virus yang mana untuk membuat vaksin yang akan diuji coba itu. Padahal kata Bill Gates, membuat vaksin itu membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan. Vaksin itu dibuat dari virus yang dilemahkan. Kalau virus yang dilemahkan itu berasal dari Cina, misalnya, maka tidak cocok kalau dipakai di Indonesia. Karena vaksin akan memacu timbulnya antibodi sesuai dengan antigen. Jadi, dalam kasus ini kita akan kebal terhadap virus Cina. Lah, kalau yang menyerang virus Indonesia, kita tetap tidak terlindung. Jadi, kita harus membuat vaksin sendiri dari virus strain kita sendiri. Apa bisa? Pasti bisa, asal ada goodwill dari pemerintah. BPPT sudah mulai membuktikan bahwa kita bisa. Ya harus disupport penuh, tidak perlu vaksin dari luar walaupun diberi gratis. Iya, pasti kalau sudah pandemi, pasti WHO mengharuskan semua negara membeli vaksin. Barang yang harus dibeli dengan alasan keselamatan nyawa pasti akan menjadi komoditi dagang nomor satu. Vaksin bikinan sendiri dengan seed virus varian Indonesia jauh lebih tepat, apalagi dibikin dengan cara halal. Mafia-mafia internasional memaksa kita membeli vaksin dengan dasar anjuran WHO. Kalau tidak punya uang, World Bank siap memberi utang, tidak peduli utang kita semakin bertambah.